Selamat datang di channel aku. Pada video kali ini, aku mau bahas tentang anak SMK nih. Yap, betul banget sesuai judulnya, yaitu tentang strategi memaksimalkan peluang lulus SNMPTN 2021 bagi siswa SMK. SMK bisa, gitu kan ya? Tapi sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu buat teman-teman yang udah masuk dalam pemeringkatan siswa eligible, khususnya yang dari SMK. Yang dari SMA juga dan MA, tapi kan sekarang aku lagi bahas untuk yang SMK ya. Jadi dikhususkan dulu buat teman-teman yang dari SMK. Nah, teman-teman dari SMK ini tapi jangan seneng dulu ya. Menjadi siswa eligible itu bukan berarti kamu udah dapat PTN loh. Ini tuh semacam tiket gitu, yang nantinya untuk bisa mendapatkan kursi di PTN harus diseleksi lagi. Seleksinya se-Indonesia pula. Nah, ini ada yang bilang tuh bahwa anak SMK lolos SNMPTN itu bagai berharap bulan di siang hari gitu. Please, gak usah percaya yang gitu-gituan. Yang ada itu kalau emang teman-teman yang dari SMK itu ingin lanjut kuliah ke PTN dan pengen lulus jalur SNMPTN, itu memang harus pintar-pintar menggunakan strategi ya. Nah, di sini aku mau bahas strategi memaksimalkan peluang lolos SNMPTN 2021 untuk siswa SMK. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, lihat jurusannya dulu. Jadi sebaiknya kalau teman-teman yang dari SMK mau milih prodi itu, sebaiknya disesuaikan dengan jurusan yang diambil sewaktu SMK. Masih satu rumpun gitu. Misal dari SMK keperawatan nih, maka sebaiknya ambil jurusannya juga keperawatan gitu di PTN-nya. Itu sih saran aku. Tapi ini nggak memaksa ya. Kembali lagi keputusan akhir itu ada di tangan teman-teman sendiri. Aku di sini cuma menyarankan baiknya begitu. Aku saranin buat teman-teman yang dari SMK supaya SNMPTN-nya ngambil jurusan yang ada di Politeknik Negeri. Karena kemarin itu ada informasi dari LTMPT bahwa sekarang di tahun 2021 itu ada 40 atau 44 itu Politeknik yang gabung dengan LTMPT. Jadi sekarang di SNMPTN, teman-teman bisa mengambil prodi yang ada di Politeknik, yaitu prodi D4-nya. Dan kabar baik nih, khusus buat teman-teman yang dari SMK yang mendaftar SNMPTN ke Politeknik dengan jurusan sesuai rumpun SMK-nya, yaitu sama, misalkan kayak tadi yang keperawatan SMK-nya, nanti ambilnya keperawatan juga. Misal juga teknik mesin di SMK-nya, maka ambilnya itu jurusan teknik mesin juga di Politeknik. Maka akan mendapatkan poin plus atau nilai tambah sehingga peluang lolosnya lebih besar dibanding siswa lainnya yang bukan dari SMK dan bukan mengambil yang jurusan sesuai rumpun SMK-nya. So, kalau menurutku itu ini sih jadi sebuah peluang yang sangat baik ya, yang sangat langka gitu. Ajaib juga karena kan di tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada. Dan di tahun 2021 ini, di tahunnya kalian kelas 12, kalian diberi semacam kesempatan emas untuk bisa lanjut kuliah gitu dengan peluang yang sudah dikatakan ini diberi peluang lebih besar gitu kalau lanjut ke Politeknik dengan mengambil jurusan yang sama atau serumpun dengan jurusan SMK-nya. Ini tuh benar-benar peluang yang sangat harus disyukuri sih. Yang kedua yaitu teman-teman harus lihat prestasi ya, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Kalau prestasi akademik itu bisa dilihat dari nilai rapotnya. Terus lomba-lomba akademik yang pernah diikuti, kayak misal olimpiade matematika, debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia gitu. Sedangkan kalau yang prestasi non-akademik itu kayak misal lomba taekwondo, silat. Pokoknya kalau kalian itu punya sertifikat atau piagam yang diselenggarakan oleh dinas yang resmi, bisa dicantumkan ya. Soalnya itu akan menjadi nilai tambah. Jadi si piagam sama sertifikat yang kalian cantumin itu akan menjadi pertimbangan tersendiri buat PTN atau Politeknik dalam menilai siswa SMK, yaitu kalian. Tapi kalau yang nggak punya ya jangan berkecil hati. Masih ada strategi yang dapat dilakukan selanjutnya, yaitu dengan cara yang ketiga ini ya, mengecek persebaran alumni SM kamu,
banyaknya melanjutkan di PTN mana. Kalau masalah data alumni itu bisa ditanyakan ke BK ya. Soalnya biasanya BK itu mencatat loh perjalanan alumni. Bukan perjalanan hidup, bukan. Tapi ini kuliah di mana, misalnya si A itu kuliah di mana. Itu biasanya dijadiin arsip gitu. Tapi kalau ternyata BK-nya nggak nyatet, ya kalian berusaha sendiri gitu. Tanya-tanya ke alumni-alumni yang melanjutkan ke PTN. Kenapa aku ngasih tips buat ngecek persebaran alumni? Diketahui kalau penilaian SNMPTN itu melihat salah satu rekam jejak alumni dan asal sekolah ya. Kalau alumni dari SMK kalian banyak di PTN tersebut, berarti image SMK kalian bagus dong di PTN itu. Dan satu lagi, apabila di suatu PTN itu banyak alumni dari SMK kalian, dan sesungguhnya peluang diterima di PTN tersebut juga relatif lebih tinggi dibanding PTN yang nggak ada alumninya atau yang sedikit gitu. Dan tips yang keempat, yaitu strategi keempat ini ya, yaitu berdoa. Teruslah berdoa karena berdoa adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Jangan hanya berdoa saja, tetapi juga harus disertai ikhtiar ya, yaitu tadi strategi yang 3 tadi. Seperti yang kita ketahui, Tuhan pasti mengabulkan permintaan hambanya yang mau berdoa dan berikhtiar gitu. Pasti dikasih yang terbaik nanti. Kegagalan tuh mungkin pahit ya. Kita tidak boleh terus berdiam diri pada kegagalan. Maka dari itu, teman-teman harus menerapkan cara agar impian kuliah di PTN yang diidamkan bisa tercapai. Jikalau nantinya teman-teman mengalami kegagalan SNMPTN, tidak usah khawatir. Masih ada cara lain, yaitu SBMPTN, Mandiri, atau seleksi Politeknik SBMPN gitu. Oke, semoga pada video kali ini memberikan semacam pencerahan buat teman-teman yang mau lanjut ke PTN, khususnya yang dari SMK. Apabila ada kata-kata dalam video ini yang tidak mengenakan hati, mohon dimaafkan. Karena sungguhnya niatku itu hanya ingin membantu teman-teman. Ya, kalau maunya sih dilolosin semua ke PTN ya, tapi kan harus diseleksi gitu. Pesanku, ambil baiknya, buruknya buang aja. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan boleh di subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.